نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بعد أن أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخلق الناس بخلق حسن. أما بعد. معاشر المسلمين رحمكم الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون مطيعون حيث قال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Sidang Jumat rahimakumullah. Segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam. Allah yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat dan karunia-Nya. Allah yang telah memberikan kesempatan kepada kita meringankan langkah kaki kita sehingga kita dimudahkan untuk datang di tempat ini melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu salat Jumat berjamaah. Maka dari banyaknya nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sebagai hamba Allah yang tak memiliki apapun, wajib bagi kita untuk mensyukuri atas setiap pemberian yang telah Allah berikan kepada kita. Tidak patut bagi kita seorang hamba yang tidak memiliki apapun berlaku sifat sombong atas diri kita, karena sesungguhnya sifat sombong adalah hak prerogatif Allah, hak mutlak milik Allah. Maka kita hamba Allah yang tidak memiliki apapun tak sepatutnya memiliki sifat sombong. Walahul kibriya, di dalam Al-Quran ditegaskan bahwasannya selendang kesombongan, selendang kebesaran hanya milik Allah Rabb semesta alam. Maka kita hanya patut untuk mensyukuri setiap pemberian yang telah Allah berikan kepada kita. Yang kedua, salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau yang telah rela mengorbankan harta dan jiwanya untuk memperjuangkan dinul Islam yang hari ini kita bisa merasakannya. Beliau rela mengorbankan harta dan jiwanya untuk menyelamatkan manusia dari penghambaannya kepada sesama manusia, menyelamatkan manusia dari gelapnya kejahilian menuju terangnya Islam, menyelamatkan manusia yang tadinya tidak memiliki moral dan akhlak baik kepada sesama manusia itu sendiri maupun kepada penciptanya, sehingga ketika sudah sampai dakwah kepada mereka diberikan hidayah sehingga menjadi manusia yang bermoral dan berakhlak kepada manusia dan juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga salawat dan salam tetap tercurahkan kepada para sahabatnya, para keluarganya, para tabi'innya, dan seluruh pengikutnya yang senantiasa istiqamah menjalankan syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW, dan semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan juga kepada seluruh jamaah kaum muslimin agar senantiasa untuk bertakwa, meningkatkan kualitas dan kuantitas takwa kita kepada Allah. Rasa takut kita kepada Allah dimanapun dan kapanpun, karena sebaik-baik bekal yang akan kita bawa dari dunia untuk menghadap Allah nanti adalah takwa. Berdasarkan apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zad at-taqwa." Dan berbekallah kalian, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala harus dibuktikan di dalam kehidupan sehari-hari. Abdullah bin Mas'ud mendefinisikan bahwa takwa adalah
imtithalul awamirillah wa ijtinabun nawahi. Melaksanakan seluruh perintah Allah dan meninggalkan seluruh larangannya. Maka apa yang telah Allah perintahkan kepada kita, dari syariat terkecil sampai syariat terbesar, kita wajib melaksanakannya dan patuh atas apa yang telah Allah perintahkan kepada kita. Dan apa yang telah Allah larang kepada kita, maka kita harus menjauhinya, bahkan tidak sedikit pun kita mengamalkannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada tahun ke-16 Hijriah, tepatnya di zaman Khalifah Umar bin Khattab, pasukan muslimin berangkat ditugaskan untuk menaklukkan salah satu wilayah Persia yang bernama Qadisiyah. Ketika itu pasukan muslimin membawa pasukan yang cukup lumayan banyak daripada pasukan-pasukan sebelumnya untuk menghadapi orang-orang Persia yang sudah bersiap dengan pasukan-pasukan gajah yang besar. Kaum muslimin kala itu dipimpin oleh seorang panglima hebat, termasuk di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka ketika sampainya pasukan muslimin di Qadisiyah, Umar bin Khattab selaku Amirul Mukminin memerintahkan salah seorang untuk menuliskan surat wasiat yang akan dibacakan oleh Sa'ad di depan seluruh prajuritnya. Maka ketika sampai surat tersebut, Sa'ad bin Abi Waqqas membacakan surat yang telah dituliskan oleh Umar bin Khattab. Di dalamnya berbunyi, amma ba'd. Sesungguhnya aku, Amirul Mukminin, memerintahkan kepada kamu wahai Sa'ad dan kepada seluruh pasukan kamu untuk meningkatkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Meningkatkan rasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena takwa adalah sebaik-baik strategi dan senjata yang paling jitu untuk menghadapi musuh. Wahai Sa'ad, sesungguhnya aku mewanti-wanti kamu dan seluruh pasukan kamu hendaknya takut kepada kemaksiatan yang dilakukan oleh diri kalian sendiri daripada takut kepada musuh. Karena sesungguhnya kemaksiatan yang dilakukan oleh pasukan muslimin lebih ampuh menyebabkan kekalahan daripada kekuatan musuh. Aku kembali memerintahkan kepada engkau wahai Sa'ad, bahwa Allah Subhanahu wa taala memenangkan kaum muslimin bukan karena hebatnya, bukan karena persenjataannya. Sungguh jumlah kita dan persenjataan yang kita bawa tidak sebanding dan tidak seberapa dengan persenjataan dan kekuatan musuh. Umat Islam dimenangkan oleh Allah adalah karena keutamaannya meninggalkan kemaksiatan. Sedangkan musuh-musuh mereka dikalahkan karena mereka bermaksiat kepada Allah. Maka jangan sekali-kali kamu bermaksiat sedangkan kamu berada di atas jalan Allah. Jika kamu bermaksiat, maka pasukan musuh akan berhasil mengalahkan kalian dan menghancurkan barisan kalian. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita bisa mengambil ibrah dari apa yang dipesankan oleh Umar bin Khattab kepada seluruh pasukan Qadisiyah, kepada seluruh pasukan muslimin yang berada di Qadisiyah, bahwa generasi kita sebelumnya berhasil memenangkan perjuangan, berhasil menggapai kesuksesan dan pertolongan Allah karena sebab takwa, bukan karena jumlah dan kekuatan yang mereka miliki, tetapi hanya karena rasa takut yang dimiliki kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah membukakan pintu kemenangan demi kemenangan. Hal itu bisa terjadi kalau kita mengikuti jejak langkah mereka. Karena jalan yang hari ini sekarang kita tempuh sama dengan jalan yang ditempuh oleh para sahabat dahulu. Hari ini kita memperjuangkan syariat Allah untuk tegak di muka bumi ini, sama para sahabat, para tabi'in dahulu memperjuangkan syariat Allah untuk tegak di muka bumi. Maka kalau kita ingin mendapatkan kesuksesan di dunia dan juga di akhirat, ingin mendapatkan pertolongan Allah, berjuanglah secara jujur dan ikuti apa yang telah dicontohkan oleh para sahabat dan juga tabi'in. Imam Malik bin Anas berkata, la yasluhu akhiru hadhil ummah illa bima saluha bihi awwaluha. Tidak akan menjadi baik perkara umat zaman sekarang sebelum mereka menempuh jalan yang pernah membuat umat dahulu menjadi baik. Artinya kita harus meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah. Segala bentuk kemaksiatan, baik yang terkecil sampai yang terbesar, harus kita hindari. Jangan sampai kita berjuang di jalan Allah, tetapi kita di belakang itu melakukan kemaksiatan. Kita di belakang itu menodai perjuangan kita dengan lisan kita yang kotor, dengan perbuatan kita yang kotor. Allah Subhanahu wa taala sudah menegur kepada kita, memberikan peringatan kepada kita dengan peristiwa-peristiwa yang beberapa hari lalu terjadi. Kita menyaksikan bagaimana saudara-saudara seperjuangan kita
dizalimi, ditindas, diambil haknya. Para pemimpin kita ditangkap, dijebloskan ke dalam makar-makar orang-orang yang hendak memadamkan cahaya Allah. Kita menyaksikan itu semua. Maka itu bisa jadi adalah ujian pertama yang kita hadapi sebelum nantinya kita akan sampai ke fase kemenangan. Tapi bisa jadi itu pula teguran yang Allah berikan kepada kita, karena mungkin di dalam perjuangan ini kita masih belum bisa meninggalkan semua apa yang telah Allah larangkan kepada kita. Bisa jadi karena dosa-dosa kita dalam perjuangan ini, sehingga Allah menegur kita dengan dizaliminya para pemimpin kita, para saudara seperjuangan kita. Bahkan tak heran, sangat ironis, sangat disayangkan, setelah kejadian yang sudah kita saksikan bersama-sama, kita yang seharusnya memperbaiki iqamatuddin ini, yang seharusnya memperbaiki hubungan agar perjalanan iqamatuddin ini berjalan sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, justru kita menodainya dengan perilaku-perilaku kita sendiri. Banyak setelah kejadian tersebut, kita saling mencemooh satu sama lain. Barisan kita berpecah, saling menyalahkan satu sama lain. Para pemimpin menyalahkan warganya, warganya menghibah pemimpinnya. Sesama saudara perjuangan saling tikung, saling cakar-mencakar. Padahal yang kita dakwahkan kepada orang-orang adalah bersatu di bawah sistem yang sedang kita perjuangkan. Bagaimana kita mengajak orang untuk bersatu sedangkan di dalam saja kita berpecah belah? Jangan sampai Allah Subhanahu wa taala menetapkan firman-Nya kepada kita. Allah berfirman, "Wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'dihim ma ja'atuhumul bayyinah." Dan jangan sekali-kali kamu menjadi orang-orang yang berpecah dan berikhtilaf setelah datangnya kepada kalian kebenaran. Kita sudah mengetahui bahwa berjamaah itu hukumnya wajib, berpecah belah adalah haram. Lantas bagaimana kita mungkin mengajak orang untuk berjamaah sedangkan kita sendiri saja berpecah belah, saling ghibah, saling fitnah, saling hujat satu sama lain? Bagaimana mungkin kemenangan akan didekatkan kepada kita sedangkan kita sendiri saja bermaksiat padahal kita sedang berjuang di jalan Allah? Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lisan kita memang tidak bertulang, namun lisan kita ini bisa menyebabkan persaudaraan menjadi runtuh, menjadi hancur sehancur-hancurnya. Memang perkara remeh masalah lisan, tapi kebanyakan orang bermaksiat di jalan Allah disebabkan awal mulanya berasal dari lisan. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, "Idza asbaha ibnu Adam, fa inna kullal a'dha takfuru lisana taqul." Jika memasuki pagi, jika anak Adam memasuki pagi, maka seluruh anggota badan akan berkata, mewanti-wanti kepada lisan, "Ittaqillaha fina." Wahai lisan, bertakwalah kepada Allah terhadap perkara kami. Fa in istaqamta istaqamna, wa in wajadta wajadna. Jika kamu lurus, maka kami semuanya akan lurus. Dan jika engkau bengkok, maka kami semuanya akan bengkok. Hari ini kita bisa melihat berapa banyak rumah tangga yang hancur karena masalah lisan. Tidak pandainya seorang muslim dalam menjaga lisan. Berapa banyak persaudaraan yang tadinya berteman menjadi musuh karena masalah lisan. Yang tadinya damai menjadi ribut karena masalah lisan. Saling fitnah, saling menggunjing satu sama lain. Kita sudah mengetahui bahayanya berbuat ghibah, bahwa ghibah adalah dosa yang lebih besar daripada zina. Apakah pantas kita orang-orang yang memperjuangkan syariat Allah menodai perjuangan ini dengan lisan kita yang tidak bisa kita jaga? Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah ucapan yang baik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apabila kita mengetahui ada kecacatan atau ada ketidaksempurnaan atau kita mengetahui aib saudara kita, maka jangan sampai kita membeberkan aib yang mereka punya. Kita jaga aib mereka, karena bagaimanapun mereka adalah saudara kita yang mengikrarkan syahadat sama dengan syahadat kita, bahkan mengikrarkan baiat sama dengan baiat kita. Lantas kenapa kita masih mencemoohnya di belakang? Jika memang dia keliru, ingatkanlah di depannya langsung. Jangan sampai kita umbar kejelekannya di belakangnya.
kita jelekkan, kita rendahkan kehormatannya, maka hayhata, sangat jauh, mustahil kalau kita bisa mendapatkan pertolongan Allah dengan perjuangan seperti ini. Jalan ini suci, jangan sampai dinodai dengan perbuatan kita. Jangan sampai karena lisan kita yang tidak bisa dijaga, Allah semakin menjauhkan rahmatnya dari kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 96, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh." Seandainya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, takut kepada Allah, lafatahna, kami akan bukakan barakatin minas sama'i wal ardh, pintu keberkahan dari langit dan di bumi. Allah sudah janji, kalau kita beriman dan bertakwa, takut kepada Allah, maka Allah akan bukakan semua pertolongannya. Segala kemudahan akan menghampiri kepada kita. Sama dengan perjuangan ini. Kalau seandainya kita mampu bertakwa kepada Allah dari hal yang terkecil sampai hal yang terbesar, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan mendatangkan rahmatnya. Satu demi satu pertolongan Allah akan Allah berikan kepada kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann." Wahai orang-orang beriman, jauhilah oleh kalian perbanyak prasangka buruk kepada saudara kalian. Inna ba'dadh-dhanni itsmun, karena sesungguhnya prasangka itu sebagiannya adalah dosa. Wala tajassasu, dan jangan kalian sekali-kali mencari-cari celah untuk mendapatkan kesalahan saudara kalian. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan jangan juga kalian saling menghibah, saling menggunjing. Ayuhibba ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtum. Apakah kalian mencintai jika kalian memakan bangkai saudara kalian sendiri? Niscaya kalian semua akan merasakan jijik. Rasulullah ketika dimi'rajkan dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha, Rasulullah melewati neraka bersama malaikat Jibril. Dan di dalam neraka Rasulullah melihat ada suatu kaum yang kukunya terbentuk dari tembaga dan besi. Kemudian dia mencakar-cakar wajahnya sendiri sambil memuntahkan makanan yang telah dia makan. Maka Rasulullah berkata kepada Jibril, "Wahai Jibril, siapa mereka?" Mereka yang dahulunya di dunia suka menggibah, menggunjing kepada saudara sesama mereka, kepada saudara sesama mukmin. Sesama mukmin yang mengaku beriman kepada Allah saling menggibah, saling menggunjing. Maka balasan yang akan diterimanya pun lebih dahsyat daripada balasan orang-orang yang berzina. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Semoga khutbah yang disampaikan ini bisa menjadi pengingat diri pribadi khatib dan juga pengingat bagi diri pribadi jamaah sekalian untuk tetap bertakwa kepada Allah, jaga silaturahim kita, jaga ukhuwah kita, terlebih khusus terhadap sesama saudara seperjuangan kita. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang dapat menyebabkan pecahnya ukhuwah ini, dapat meletakkan atau merenggangkan soft-soft yang sudah kita bentuk, sudah kita susun secara lama. Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang berjuang rapi sebagaimana bangunan tersusun. Jangan sampai kita berjuang acak-acakan, tidak rapi dan tidak mengikuti prosedur yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.